Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Ramadan. Saya dari kelas 11 TKJC. Saya ingin membuat video presentasi tentang konsep komunikasi data. Oke. Ya. Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih alat, yang bisa bahasa Inggrisnya device, seperti komputer, laptop, telepon genggam, atau printer, dan alat komunikasi yang lain yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa antara komputer dan komputer, komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Terus kita akan ke OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual, namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Terus ada application layer, yaitu adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Terus ada presentation layer, yaitu adalah lapisan yang keenam, adalah lapisan yang berada lapisan yang keenam adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Terus adalah session layer, yaitu merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Terus ada transport layer, yaitu lapisan yang mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut pada setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Terus ada network layer, yaitu lapisan yang mana membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim ataupun IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Terus ada data link layer, yaitu memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti hanya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer kedua dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi dua level, yaitu lapisan media access control MAC dan lapisan logical link control LLC. Terus ada physical layer, adalah OSI layer terakhir dan yang paling utama, di mana fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan bagaimana sebuah NIC atau Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio. Untuk setiap pengiriman data melalui tape layer dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Terus ada ROIP, Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi sistem radio menggunakan standar Voice over IP VoIP dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras dapat memperluas jangkauan HT. ROIP memungkinkan adanya multi komunikasi
Dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi berbeda dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon, ROIB memiliki stasiun pangkalan yang secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIB. Repeater radio amatir dapat menangkap sinyal dan mengirimkan radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. Base station, atau bisa disingkat BTS, bukan BTS sebelah, atau BTS, Base Transceiver Station, atau disebut juga pemancar, adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara peranti komunikasi dan jaringan operator. Tujuan utama BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon rumah, telepon seluler, dan jenis gadget lainnya. Saya akan tunjukkan base station. Ya. Ini adalah contoh base station. Ya, seperti antena lah ya. Nah. Oke. Sudah. Terus kita ke IP gateway. Yaitu adalah perangkat di dalam komputer yang fungsinya untuk mengoneksi sebuah jaringan komputer terhadap satu jaringan komputer lain. Entah satu atau lebih menggunakan protokol informasi yang tidak sama, sehingga memudahkan perangkat jaringan yang terkoneksi untuk melakukan akses internet. Terus ada IP interface, yaitu sebuah identitas angka yang digunakan sebuah perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet. IP address juga sering disebut sebagai seperangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di internet. Sebuah IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentang angka dalam IP address berkisar antara 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah 192.168.38.1. Terus kita akan ke repeater, yaitu adalah alat yang berguna untuk menguatkan sinyal. Dengan alat ini sinyal yang lemah dapat ditingkatkan daya jangkaunya sehingga dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang lebih luas. Saya akan tunjukkan repeater adalah Nah, ini adalah contoh repeater. Ini di sini gunanya untuk menguatkan sinyal WiFi. Karena di sini banyak sekali WiFi repeater ya. Nah. Oke, kita lanjut. Setelah repeater adalah keuntungan menggunakan sistem ROIB. Keuntungan sistem ROIB ada banyak, yaitu ekonomis, yang mana mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Yang kedua adalah beberapa konsol PC tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsol tetap. Hampir semua PC dapat menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Yang ketiga adalah kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan ROIB dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan I dan M, tone remote atau metode lainnya. Ya, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.